Dalam kondisi sekarat, ia hanya mampu bertahan 30 menit dan ia diperintahkan untuk memanggil Yi Feng agar menemui pria itu. Sementara itu, Yi Feng sedang santai-santai bermain dengan wanita rumah bordil menggunakan uang curian. Lalu tak lama kemudian ia dihampiri oleh Zong dan mengabarkan kalau Wen dalam kondisi sekarat sehabis diserang oleh pasukan sekte Tianzhou. Ia pun terkejut dan segera pergi dari sana. Sedangkan Su Min berusaha mengambil kembali tombak cahaya. Namun sayang, ia kalah bertarung di sana. Saat bertemu dengan Wen meminta Yi Feng untuk mengambil kembali senjatanya. Jangan sampai jatuh di tangan sekte Tianzhou. Dan ia juga meminta untuk menyelamatkan Su Min. Setelah berkata seperti itu, ia pun meninggal. Sedangkan Su Min saat ini di penjara. Pasukan di sana hendak melecehkannya dan secara perlahan membuka bajunya. Sedangkan Zong berusaha untuk melawan pria tangguh di sana. Namun sayang, senjatanya dihancurkan dengan begitu mudah yang membuat ia terluka parah. Tak lama kemudian, Yi Feng datang membantunya untuk menghadapi pria tersebut dan berhasil melukainya. Lalu pria itu hendak menggunakan tombak cahaya. Yi Feng yang cerdik menggunakan cermin dan memantulkan cahaya tersebut yang membuat kedua mata pria itu langsung buta. Yi Feng lalu menghampirinya dan bertanya lokasi sekte Tianzhou berada. Namun seperti biasa, Yi Feng tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Oleh karena itu ia pun membunuhnya. Lalu mereka bergegas menyelamatkan Su Min. Namun yang mereka lihat, Su Min telah pingsan dalam kondisi bajunya terbuka. Yang anehnya di sini, pasukan di sana tewas terbunuh dengan mata penuh darah. Yang membuat Yi Feng merasa heran siapa yang membunuhnya dan membantu Su Min. Singkat cerita, Su Min dibawa kembali dan senjata tombak cahaya berhasil didapatkan. Guru Li bertanya siapa yang telah membantunya. Su Min menjawab, ia juga tidak tahu dan tidak bisa mengingat apa-apa. Di saat ia hampir saja dilecehkan, pandangannya seketika menghitam dan emosinya naik dan berteriak. Sontak, Guru Li seperti menyadari sesuatu hal, namun ia tidak mau berbicara apa-apa dan meminta Su Min untuk beristirahat terlebih dahulu. Di sebuah kedai, pemilik kedai sedang menceritakan sebuah cerita rakyat dan kebetulan di sana terdapat ketua sekte Tang bersama anak wanitanya yang bernama Tang Yu. Saat ini mereka berdua hendak pergi ke perguruan villa untuk menjalin kerjasama agar bisa melawan sekte Tianzhou yang merusak dunia persilatan. Sekte Tang dikenal sebagai sekte yang ahli dalam pembuatan senjata. Setelah dari kedai tersebut, mereka lanjut mencari penginapan. Tang Yu disuruh untuk masuk terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, pasukan sekte Tianzhou datang menghampirinya, yang diketuai oleh pemimpin cabang mereka yang bernama Lukman. Lukman mendapatkan perintah dari ketua sekte Tianzhou untuk menjemput Tuan Tang ke sekte mereka. Awalnya, Tuan Tang menolak karena mereka merupakan musuh. Namun Lukman sesaat menunjukkan sebuah batu meteor
yang merupakan bahan baku pembuatan senjata tusuk merak. Melihat barang itu, Tuan Tang berubah pikiran dan mau membantu mereka. Di tempat lain, Guru Li memberikan misi baru. Namun saat ini hanya Zong yang diberikan misi tersebut, yaitu ia harus mencari Tuan Tang bersama anaknya. Ia mendapatkan surat dari Tuan Tang kalau ia ingin bekerja sama dengan perguruan mereka. Zong harus memastikan Tuan Tang bersama anaknya selamat. Su Min menjadi kesal karena ia tidak diturunkan dalam misi tersebut. Sedangkan Tuan Tang dibawa ke sekte Tianzhou. Matanya ditutup supaya ia tidak tahu lokasinya. Di sana, bagaimana caranya mengekstrak batu meteor tersebut untuk dibuat menjadi senjata tusuk merak. Tuan Tang menjawab, batu itu harus dibakar dengan api yang sangat panas, yang berasal dari dasar bawah tanah. Karena hanya dengan membakarnya saja dengan api, batu meteor itu tidak akan bisa meleleh. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Tang lalu dibawa ke sebuah tempat, yang ternyata Bambang telah mempersiapkan itu sejak lama. Tuan Tang sedikit agak kesal atas tindakannya, karena dengan menggali terlalu dalam tanah tersebut dapat menyebabkan sebuah gempa. Namun Bambang tidak peduli dan Tuan Tang harus segera menyelesaikan tugasnya. Kalau tidak, Tang Yu, anaknya itu akan dalam bahaya. Sementara itu, Yi Feng sedang sendirian sambil mengingat masa lalu yang indah bersama istrinya. Lalu tak lama kemudian, Guru Li kembali menghampirinya untuk mengajaknya bergabung dengan perguruan villa. Dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan sekte Tianzhou. Guru Li juga tahu Yi Feng ingin membalaskan dendam atas istrinya yang kini diculik. Yi Feng menjawab selama syarat yang diajukannya kemarin tidak dipenuhi, maka ia tidak mau bergabung dengannya. Ia pun segera pergi dari sana. Sementara itu, Zong berhasil menemukan anak Tuan Tang. Ia pun berkata, berasal dari perguruan villa, dan gurunya menyuruh ia untuk menjemputnya. Mendengarkan hal tersebut, Tang Yu mau ikut bersama Zong. Yi Feng menghadang pasukan sekte Tianzhou yang membawa bahan makanan. Ia pun menghabisi pasukan tersebut agar bisa mendapatkan informasi. Hingga tersisa pasukan terakhir yang hendak dibunuhnya, tetap saja ia tidak mendapatkan informasi apa-apa. Guru Li menghentikan tindakannya, yang membuat Yi Feng menjadi kesal. Guru Li ternyata menyetujui 4 persyaratan darinya, asalkan ia mau bergabung. Mendengarkan hal itu, Yi Feng setuju dengannya. Singkat cerita, ia pun dibawa ke kapal perguruan villa. Zong mencoba mengakrabkan diri dengannya karena ia tahu Yi Feng adalah pendekar yang sangat kuat. Lalu Su Min datang ke sana dan sangat tidak suka akan kehadirannya. Ia pun meminta Yi Feng untuk bersikap sopan di hadapan Guru Li. Namun Yi Feng menolak. Sontak, Su Min menjadi marah dan akan memberikan ia pelajaran apabila tidak menuruti perkataannya. Tiba-tiba, Yi Feng langsung menciumnya di sana agar ia tidak marah-marah lagi. Alhasil, tamparan manja mendarat ke wajahnya. Guru Li datang ke sana untuk melerai mereka berdua dan menyuruh Yi Feng untuk meminta maaf kepada Su Min atas perlakuannya tersebut. Singkatnya, mereka semua berkumpul untuk membahas bagaimana caranya menyelamatkan Tuan Tang yang kini berada di tangan sekte Tianzhou. Yi Feng lalu memberikan pendapat kalau ia ingin Tang Yu menyerahkan dirinya agar ditangkap oleh sekte Tianzhou.
dan memberitahukan mengenai rahasia misi mereka untuk menyelamatkan Tuan Tang kepada Bambang. Dengan begitu, fokus sekte Tianzhou akan kepada mereka, sedangkan Yi Feng sendiri akan menyelinap masuk untuk segera menyelamatkan Tuan Tang. Pendapatnya pun disetujui oleh mereka dan bergegas melakukannya. 就按一峰的计划行事。 Di sisi lain, Tuan Tang berhasil menciptakan senjata yang terbuat dari batu meteor itu. Namun tak lama kemudian, Tang Yu datang ke sana dan berhasil ditangkap. Oleh karena itu, Bambang menyanderanya agar Tuan Tang terus mengembangkan senjata tersebut. Apabila gagal, maka anaknya akan dibunuh. Di sana, Tang Yu berkata kepada ayahnya untuk tetap tenang saja, karena pasukan perguruan villa akan segera datang ke tempat itu untuk menolong mereka. Dari arah luar, Zong bersama pasukannya datang ke sana untuk melawan pasukan penjaga sekte Tianzhou. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba terjadi gempa yang berasal dari galian tanah yang terlalu dalam untuk mencapai sumber api. Ternyata alasan Tuan Tang melakukan semuanya ini dan mau bekerja sama dengannya, ternyata ia telah mempersiapkan diri untuk mati bersama Bambang di dalam goa itu. Ia tidak akan menyerahkan senjata yang ia pegang kepadanya dan akan mengubur senjata itu bersama dirinya di dalam goa tersebut. Tak ingin tewas, Bambang memilih pergi dari sana. Di saat ia keluar, ia tak sengaja bertemu dengan Yi Feng. Akhirnya Bambang tahu, selama ini yang membunuh semua pasukannya adalah Yi Feng yang ingin balas dendam dan ingin menyelamatkan istrinya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun siapa sangka Bambang terlalu kuat, bahkan Yi Feng tidak sanggup melawannya. Ia pun harus kalah untuk kedua kalinya. Di sana Bambang berkata kalau ia memberikannya kesempatan 1 bulan untuk berlatih bela diri supaya kuat, dan bulan depan ia akan menunggunya untuk bertarung lagi. Apabila berhasil mengalahkannya, maka istrinya itu akan ia kembalikan. Sedangkan mereka berusaha untuk menyelamatkan Tuan Tang. Namun, yang mereka temukan, Tuan Tang telah tewas. Melihat itu semua, Tang Yu menjadi sangat bersedih. Mereka pun harus segera meninggalkan goa itu sebelum runtuh. Saat hendak keluar, Yi Feng mengambil senjata yang berhasil dibuat oleh Tuan Tang. Singkat cerita, mereka telah kembali dan membawa senjata tersebut yang belum diselesaikan oleh Tuan Tang sebelumnya. Barang itu pun akan disimpan oleh Guru Li ke tempat yang lebih aman. Lalu, Guru Li berencana mengantar Tang Yu pulang ke sektenya. Namun, Tang Yu menjawab kalau ia tidak bisa pulang karena sektenya telah hancur. Semua keluarganya tewas terbunuh dan tersisa dirinya bersama sang kakek, yang hingga kini ia tidak tahu keberadaan kakeknya apakah masih hidup atau telah mati. Mendengarkan hal itu, Guru Li bersedia menerimanya menjadi murid perguruan villa agar bisa tinggal bersama mereka. Tang Yu menjadi senang dan sangat berterima kasih. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Yi Feng akhirnya menghunuskan pedangnya dan ingin berlatih. Sesaat ia sadar akan kehadiran Guru Li di sana. Terlihat Guru Li sudah tahu kalau pedang yang selalu tersimpan di punggungnya itu merupakan senjata legenda yang sangat kuat.
ia juga tahu Yi Feng belum bisa menggunakan pedang tersebut secara penuh. Maka dari itu, Guru Li bersedia mengajarinya teknik bela diri menggunakan pedang tersebut. 哎，你别跟我说 Setelah diajari beberapa teknik bela diri, Guru Li berkata ia tahu kalau guru Yi Feng bernama Sang Guan. Sontak, ia pun sangat terkejut karena Guru Li bisa tahu nama gurunya. Sesaat kita pun dibawa flashback ke masa lalu saat pertama kali Yi Feng bertemu dengan guru Sanggun. Dikala itu, Yi Feng kecil secara diam-diam membantu seorang pria. Setelah berhasil membunuhnya, kebetulan Guru Li melimpas di sana dan melihat. Ia pun bertanya kenapa Yi Feng membunuh pria itu. Yi Feng menjawab, pria tersebut telah membunuh kedua orang tuanya dan apa yang dilakukannya sebagai bentuk balas dendam. Melihat keberanian dan kepintarannya, Guru Sanggun mengajaknya untuk menjadi muridnya dan ia akan memberikan semua ilmu bela diri yang ia miliki kepada Yi Feng. Setelah itu, Guru Li mengumpulkan mereka semua. Kini, misi baru akan segera dilakukan. Guru Li mendapatkan surat permohonan untuk meminta bantuan, yang dimana orang yang harus mereka bantu merupakan seorang gangster terkenal yang bernama Tuan Wei. Karena saat ini, sekte Tianzhou hendak membunuhnya. Mendengarkan hal tersebut, mereka semua tidak setuju untuk membantu seorang penjahat. Su Min menentang keras misi tersebut. Namun Guru Li tetap bersikeras untuk membantunya. Karena apabila mereka melakukan itu, maka Tuan Wei memberikan sepasang senjata cincin perak yang saat ini juga sedang diburu oleh sekte Tianzhou. Senjata cincin perak merupakan salah satu dari ke-20 senjata legendaris. Setelah mereka bubar, Yi Feng secara pribadi menemui Guru Li. Ia menyatakan tidak setuju atas misi yang akan dilakukan saat ini. Ia akan membunuh Tuan Wei karena di saat dulu Tuan Wei pernah membuat kejahatan kepada gurunya dan ia akan membalaskan dendam tersebut. Akhirnya, perseteruan terjadi di antara mereka berdua. Guru Li yang ingin menolong Tuan Wei, sedangkan Yi Feng ingin membunuhnya.